kita bersyukur kepada Tuhan tentunya. Saya tidak berharap banyak, tetapi harapan saya adalah sekecil apapun pengaruh firman lewat Saat Teduh Suara Gembala ini bisa menolong kita, memberi harapan dan menuntun hidup kita. Karena arti definisi kegelapan adalah tidak ada hadirnya cahaya, dan firman Tuhan adalah terang. Alkitab berkata pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu jadi karena firman, dan di dalam firman ada terang hidup manusia. Harapan saya sedikit pun firman menerangi hidup saudara itu bisa menolong kita. Karena apalah artinya semua gaya hidup kita tentang kekristenan, kerohanian, tetapi kita berjalan di dalam kegelapan. Karena itu doa saya dan harapan saya, firman ini bisa menolong kita. Dan kita masih belajar tentang kemelesetan gereja yang meleset dari apa yang Tuhan tetapkan. Kemarin saya ketemu dengan teman dan kebetulan anaknya seorang pilot. Dalam diskusi saya bertanya kepada dia, mana yang lebih susah, mana yang lebih bahaya antara take off atau landing. Dan dia berkata bahwa landing itu lebih resikonya tinggi daripada take off. Dan yang lebih berbahaya menurut dia adalah ketika mereka mengalami keeroran, tidak connect dengan menara pengawas. Jadi mau turun, mau naik, selama dalam perjalanan mereka mendengar suara dari menara yang memimpin pesawat ini. Dan hal yang paling menakutkan bagi mereka ada kalau mereka mengalami kemelesetan karena tidak lagi mendengar suara dari menara, mengalami error, dan itu yang paling membuat mereka takut. Saya percaya bahwa gereja mirip seperti pesawat yang sedang berjalan. Kita sudah berhasil take off mungkin, tapi untuk landing sampai kepada ketepatan kita butuh tuntunan. Dan dosa adalah harmatia, keluar dari sasaran. Dosa adalah kemelesetan kita dengan Tuhan. Pikiran kita, hati kita, hidup kita, keluarga kita, gereja kita. Karena itu kita perlu akurat, tidak meleset. Kita jangan sampai keliru, lari daripada sasaran sehingga akan mengalami kebahayaan. Sesuatu yang mengerikan bisa terjadi. Kita lihat maksud saya dalam Alkitab Matius 7, ketika hidup mereka meleset, mereka berkata, Tuhan, aku sudah bernubuat. Bayangin, berbicara atas nama Tuhan. Tuhan, aku sudah mengajar, aku udah bikin mujizat. Tapi ternyata mereka meleset. Tuhan berkata, aku gak kenal sama kamu. Jadi gereja jangan sampai meleset. Kita jangan sampai meleset dalam hidup kita. Karena kemelesetan itu ada konsekuensinya. Adam dan Hawa kehilangan apa? Suasana yang mereka miliki sebelumnya. Mereka diusir akhirnya. Mereka berjalan mengenal yang namanya ketakutan, mengenal yang namanya sakit penyakit, dan mereka mengalami yang namanya kematian yang harusnya tidak perlu mereka alami. Kenapa? Karena mereka meleset. Yesus datang, saya percaya dia mati di atas kayu salib untuk membuat kita yang jauh jadi dekat. Semua roh perseteruan dihancurkan supaya kita menjadi satu dan kita boleh dibangun menjadi jemaat, menjadi gereja yang betul-betul akurat, tidak meleset. Dibangun di atas dasar para nabi dan rasul, dan Yesus sebagai batu penjurunya. Kita dibangun tersusun rapi, masing-masing bertumbuh ke arah kepala. Kita menjadi kepenuhannya. Kita menjadi gereja yang bisa mempresentasikan Tuhan yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Karena itu saya mengajak kembali kita melihat contoh di gereja Efesus. Ada konsekuensi, ada akibat ketika mereka meleset. Sementara kondisi mereka, Tuhan tahu bagaimana mereka berhasil. Ada orang-orang yang datang menyebut dirinya rasul tapi bukan rasul. Mereka tetap sabar, menderita karena nama Tuhan. Mereka tidak kenal lelah. Jadi ini orang yang hebat sekali pelayanan. Gereja ini, jemaat ini sampai lelah. Kita nggak pernah lelah mungkin ya saudara, karena nggak pernah pelayanan. Tapi ini gereja lelah, sabar, bahkan menderita. Tapi mereka meleset dalam hal apa? Kita sudah bahas dalam hal cinta mereka. Kasih yang mula-mulanya hilang, dan di mata Tuhan mungkin mereka anggap biasa ini. Tapi di mata Tuhan ini jatuhnya sangat dalam. Betapa dalamnya engkau jatuh. Disuruh bertobat, disuruh lakukan lagi apa yang mereka lakukan pertama. Kalau nggak demikian, lihat konsekuensi kemelesetan di gereja ini adalah konsekuensinya, bahayanya adalah Tuhan mengambil kaki dianmu. Jadi setiap kita itu ada kaki dian sebagai gereja, sebagai jemaat. Tapi ini yang mau diambil.
Tapi ada yang baik, Tuhan lihat. Mereka membenci yang namanya pengajaran Nikolaus, pengikut-pengikut, dan di mana Tuhan juga benci. Karena itu Tuhan berkata, siapa bertelinga biarlah dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang. Jadi kita harus jangan sampai meleset, tapi kita perlu akurat. Dan ketika kita akurat, berhasil keluar dari situasi itu, kita akan diberi makan pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Dan yang menarik bagi saya adalah ketika ayat ini dikatakan dia mengambil kaki Dian, coba perhatikan sebentar Bapak Ibu. Apa yang dimaksud kaki Dian? Di pasal 1 dikatakan bahwa ketika Yohanes mulai mendengar suara, ya, dia mendengar ketika ada suara, ketika dia dikuasai oleh Roh, dia mendengar di belakangnya ada satu suara nyaring seperti bunyi sangkakala. Apa yang kau lihat itu? Tulislah dalam sebuah kitab. Kirimkan kepada siapa? Kepada 7 gereja. Baik itu kepada Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dan ketika Yohanes berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepada dia, dan setelah dia berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki Dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah panjang sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Jadi dia melihat bagaimana di kaki Dian itu ada berjalan siapa? Anak manusia. Dia melihat Yesus bagaimana berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dia adalah imam besar kita. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu putih yang metah, dan matanya bagaikan nyala api. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar sampai-sampai Yohanes tidak tahan melihatnya. Menarik sekali. Kita belajar bagaimana konsekuensi kemelesetan daripada gereja di Efesus ini, yaitu tentang bagaimana Tuhan akan mengambil kaki Dian dari mereka. Kemarin saya sudah kasih contoh ketika Saul kehilangan suara Tuhan, kaki Dian, urapan Tuhan, istilah saya, diangkat dari hidupnya. Roh Tuhan menjauh, menghindar, karena masa itu hanya orang-orang tertentu yang diurapi. Karena itu ketika dia diurapi oleh Samuel. Daud juga seperti itu. Dan kita lihat, ya, kaki Dian ini kalau kita lihat pertama kali itu ada ketika di kitab Keluaran. Ya, tingginya kira-kira 160 sampai 200 cm. Nah, saudara perhatikan. Itu disebut apa? Kalau di dalam Alkitab di Keluaran 25 itu ayat 31-37, di situ dijelaskan bentuk daripada kaki Dian yang Allah perintahkan sama Musa untuk dibangun. Kaki Dian diumpamakan seperti kayak pelita, ya. Kalau saudara lihat sering dalam acara-acara Natal ada semacam pelita-pelita gitu, ada 7 gitu ya. Itu saudara bisa baca di ayat 33-37 pasal 25, ya. Sementara di ayat 38-39 disebutkan kalau kaki Dian itu harus dibuat dari emas murni. Jadi kalau saudara ingin ada pengurapan Tuhan hati kita, ya, seperti kayak emas murni. Nah, Bapak Ibu, dan konsekuensinya, bahayanya ketika kita meleset, kaki Dian ini katanya diangkat dari gereja Efesus. Karena itu kita perlu bukan hanya sekedar beribadah. Kadang-kadang saya lihat pelayanan itu jadi mengacaukan hidup orang, jadi kacau hidup pribadi orang gara-gara pelayanan jadi rusak, ya, jadi sombong, hidup dalam kedagingan, terjadi pemberontakan, error. Cerita tentang rohani tapi yang keluar buah-buah daging, sihirlah, ya, kemarahanlah, perpecahan, provokasi. Ini gawat sekali Bapak Ibu ketika kita tidak akurat, ya. Jadi fungsi kaki Dian itu adalah tempat di mana
Ada pelita kalau kita di ruang suci, di kemah sembahyang ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Di ruang maha suci itu ada tabut perjanjian, di situ di mana Allah bersemayam kemuliaannya. Dan sebelum masuk di ruang maha suci, ada di ruang suci, ada meja roti pertunjukan, ada mesbah dupa, ada kaki dian, ya, yang sedang kita bahas ini. Jadi makna daripada ketujuh cabangnya, kalau kita lihat di Wahyu 1 ayat 20, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kulihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi kaki dian yang bercabang bukanlah sebuah ide yang tercetus dari manusia, melainkan ini persis seperti yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Jadi berdasarkan ayat di atas, ya, kalau kita lihat 7 cabang kaki dian itu diyakini adalah simbol daripada 7 mula-mula. Pada masa itu ketujuh jemaat ini menjadi simbol penerang bagi orang-orang di sekitarnya, atau bisa dikatakan jemaat adalah pemberita Injil, ya. Terus apa relevansinya kaki dian dengan jemaat Tuhan saat ini? Ya, kalau saudara lihat tadi di dalam Wahyu 1-3 dan ketujuh saksi dalam Wahyu 11 ayat 4 diumpamakan kaki dian atau manorah bahasa aslinya, atau kandil sebagai tempat pelita, itu bersumber dari Yesus, ya. Jadi jemaat Tuhan adalah tempat sumber terang itu sendiri. Itulah fungsi kita saat ini, yaitu sebagai orang-orang yang hidup dalam terang Tuhan, ya, terang Tuhan dan menerangi sekitar kita. Bukankah dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan ayat ini berbicara tentang firman Tuhan adalah sumber terang bagi kita dan jalan-jalan kita. Sama halnya dengan fungsi kaki dia, yaitu sebagai penerang. Nah, bayangin kalau ini diambil, ya, dari antara kita, dari gereja Efesus. Sudah bisa lihat, mereka boleh lakukan rohani apa saja, mereka berada dalam kegelapan. Dan ini berbahaya sekali. Konsekuensi daripada kemelesetan gereja Efesus adalah mereka kehilangan kaki dian. Tidak ada penerang lagi. Gelap. Dunia sudah gelap, lalu gereja ikut gelap. Nah, ini penting sekali. Saya berharap Tuhan menyingkapkan banyak hal dalam hidup kita secara pribadi, sehingga saya ajak saudara untuk evaluasi, merenungkan. Nggak usah saudara lihat orang, lihat diri saudara. Apakah Tuhan berkenan kepada kita? Apakah dasar hidup kita berada dalam firman, atau dasar hidup kita di luar kelihatannya seperti orang Farisi? Kuburan tuh bagus sekali, tapi dalamnya hanya bau busuk dan tulang belulang, karena kita kehilangan terang itu. Kenapa? Karena ada kemelesetan, tidak akurat kita dengan Tuhan. Karena itu mari kita connect kembali kepada menara, yaitu Yesus Kristus yang bisa menuntun hidup kita. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu, inspirasikan kami, wahyukan kami lewat kebenaran renungan ini, supaya kami semakin bisa melihat diri kami di hadapan Tuhan, diri kami di hadapan kebenaran-Mu ya Tuhan. Bukan kebenaran kami, tapi kebenaran Tuhan. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, terangi jalan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.